Film dibuka dengan memperlihatkan malam yang sedang turun hujan lebat. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita dengan mobilnya. Wanita itu bernama Tash Marshall. Dia memesan sebuah rumah bernomor 467 di daerah Barbury, namun sayangnya ia mengalami kesulitan. Pasalnya kunci dari properti rumah itu tidak ada di sana. Setelah menelpon pihak properti dan tidak diangkat, maka ia memutuskan untuk pergi. Namun ternyata muncullah sebuah lampu dari dalam rumah tersebut yang membuat Tash Marshall membunyikan bel. Seorang pria bernama Keith menjawab dan dirinya bilang dia juga memesan rumah itu. Karena cuaca sedang hujan dan Tash juga tidak dapat menghubungi pihak properti, maka Keith menyuruh Tash untuk masuk terlebih dahulu. Karena Tash telah memesan properti ini dari bulan lalu, dirinya tidak yakin dengan Kate dan curiga, maka dari itu Tash meminta untuk menunjukkan bukti jika Kate memesan tempat ini juga. Tash kemudian izin memakai toilet dan setelah rampung, ia dikagetkan dengan kehadiran Kate yang tiba-tiba sembari memberikan bukti reservasi. Here. Benar saja, ternyata mereka berdua memesan properti yang sama. Karena hal itu, maka Tash mencoba mencari penginapan lain. Namun sayangnya tidak ada hotel yang tersedia kamar kosong. Yang akhirnya Kate menyuruh menginap. Kate juga mempersilahkan Tash untuk memakai kamar tidur sementara Kate tidur di sofa. Sementara dirinya siap-siap untuk membersihkan diri, ternyata Tash melihat dompet dan KTP Kate yang tertinggal di meja kamar tidur. Sebelum memberikan kembali ke Kate, tak lupa Tash mengambil gambar KTP Kate terlebih dahulu untuk mengantisipasi jika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Singkat cerita, setelah Tash telah mandi, Kate mengajaknya untuk minum wine bersama. Nah, habis itu ngobrol lah berdua ya kan. Mulailah cerita si Tash ini ternyata pengen wawancara kerja dengan Bonnie. Kaget juga si Tash yang ternyata Kate ini nonton film Blue Easy yang Tash kira nggak bakalan ada orang yang nonton film ini. Betapa kagetnya Tash kalau kriteria orang yang perlu ia wawancarai untuk film yang dibutuhkan ternyata ada di hadapannya sekarang. Dan karena percakapan inilah yang membuat mereka menjadi mulai intim. Setelah capek dengan percakapan dan main-main, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Namun di tengah tidurnya, Tash terbangun dikarenakan Kate mengigau meminta tolong. Keith? Namun ketika ingin mencoba membangunkan Kate, mereka berdua pun sama-sama terkejut. Keesokan harinya ketika Tash ingin wawancara kerja, Kate menuliskan sebuah surat jika dirinya sedang lari dan meminta agar Tash meninggalkan kunci di tempat yang telah disediakan. Namun Tash terkejut dengan keadaan sekitar yang ia lihat karena rumah-rumah sekitaran Barbury Street terlihat hancur dan kelihatan ditinggalin penghuninya. Karena selama hujan deras, petir dan gelap pula, maka Tash juga nggak ngeh kalau lokasi tempat ia tinggal seperti ini. Di sini Tash sudah merasa ada yang tidak beres. Bertemulah akhirnya Tash dengan Bonnie di restoran. Semuanya berjalan baik sampai Tash menyebutkan di mana dia tinggal. Dan Bonnie memperingatkan untuk segera pergi dari sana. Namun Bonnie sedikit tenang setelah mengetahui jika Tash tidak tinggal sendirian di sana, melainkan dengan satu orang temannya, yang mana orang yang dimaksud adalah Kate tadi. Ketika Tash kembali ke rumah, seorang pria bernama Andre mengejarnya dan menyuruhnya keluar dari rumah. Singkat cerita, Tash terkunci di rubana ketika dirinya ingin mengambil tisu toilet. Dengan HP yang tertinggal di meja dan kunci yang terbawa olehnya membuat Tash benar-benar terkurung di rubana. Namun dirinya tetap mencari cara bagaimana cara keluar dari sana yang kemudian mengarahkannya pada sebuah tali di dinding dan membuka pintu rahasia. Meskipun awalnya ragu-ragu, Tash masuk ke tempat tersebut. Dia menemukan sebuah ruangan dengan tempat tidur, kamera, dan telapak tangan berdarah di dinding. Sontak saja hal ini menyebabkan dia ketakutan. Dia berlari kembali ke ruang bawah tanah dan melihat Kate di luar. Jadi dia memintanya untuk membantu mengeluarkannya. Tash menjelaskan kepada Kate apa yang dia lihat dan mengatakan mereka harus keluar dari sana. Kate mencoba meyakinkan bahwa tidak ada yang serius di sana. Jadi dia pergi untuk memeriksanya. Setelah beberapa saat Kate memeriksa dan tak ada jawaban dari Kate, membuat Tash mencarinya. Dia melihat anak tangga menuju ke bawah dengan suara teriakan Kate meminta tolong. Tash pun perlahan turun ke arah anak tangga tersebut dan akhirnya Tash menemukannya di terowongan dan dia mengatakan sesuatu telah menggigitnya. Seketika muncullah monster yang berbentuk seperti manusia dan menghancurkan kepala Kate sampai dia mati. Dan monster tersebut mengaum pada Tash. Dan begitulah awal kekejaman si monster. Beberapa hari kemudian, film beralih pada seorang pria bernama AJ, seorang penulis skenario sedang mengemudi ketika dia mendapat telepon dari rekan-rekannya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa dia dikeluarkan dari proyek terbaru mereka karena seorang wanita menuduh bahwa AJ memperkosanya. Dirinya kemudian pergi ke daerah Detroit untuk menyewa rumah yang kebetulan juga adalah rumah Barbury nomor 476. Dirinya dikagetkan dengan kursi yang menyangga pintu dan tas kecil yang berada di kamar mandi. Kemudian
kemudian dihubungilah pihak properti kalau ada koper dan barang orang di rumah tempat ia sewa. Namun menurut pihak properti di sana tidak ada orang. Singkat cerita, karena melihat banyaknya barang orang lain di rumah sewanya, membuat EJ curiga hingga mengarahkannya pada Rubana. Dirinya juga mendapati tali yang membuka pintu rahasia sama seperti tes sebelumnya. EJ pun mencari tahu apakah bisa luas Rubana dicantumkan saat menjual rumah. Dan singkatnya, setelah mengukur Rubana tersebut, EJ mendapati sebuah anak tangga yang membawanya masuk lebih dalam lagi. Semakin jauh EJ mengukur hingga akhirnya ia sampai pada sebuah ruangan dengan TV yang menyala di sana dengan acara seorang ibu menyusui anaknya. Ketika pandangan EJ berfokus pada acara TV tersebut, tiba-tiba meteran yang ia pegang terlempar dan membuat EJ segera berlari hingga akhirnya mengarahkan dirinya di sebuah tempat yang sama di mana Tess berada. Kemudian film mengajak kita untuk melompat jauh sebelum peristiwa semua ini terjadi. Tepatnya ketika Barbary Street penuh dengan penduduk. Seorang pria bernama Frank yang tinggal di rumah yang sama pergi ke toko untuk membeli produk bayi dan pandangan Frank ini tertuju kepada seorang wanita dan mengikutinya sampai ke rumah wanita tersebut. Dirinya kemudian keluar mobil dan mengambil pakaian perusahaan listrik untuk masuk ke dalam rumah wanita itu dan membuka kunci jendela kamar mandinya. Frank kemudian pulang ke rumah dan disambut oleh Doug, tetangganya, yang mengatakan jika ia bersama istrinya akan pindah. Sesaat setelah itu, Frank kemudian masuk ke rumahnya dan terdengar sulih suara seorang wanita berteriak tepat di Rubana. Kembali ke masa sekarang, Tess memberitahu EJ untuk diam dan tenang. Kemudian datanglah si monster seperti manusia tadi, menurunkan botol bayi ke dalam lubang mengarahkan ke EJ. Namun karena EJ tidak mau, Tess lah yang minum duluan. Ini karena Tess sudah cukup lama terperangkap, jadi dia sudah mulai terbiasa dan mengetahui keinginan si monster tadi agar tidak kesal. Dan benar saja, dikarenakan EJ tidak mau meminum susu yang diberikan oleh monster tadi, akhirnya monster tadi pun turun dengan keadaan marah dan kesal. Kadang bikin aku kesal, oke. Si monster ini menganggap jika Tess dan EJ adalah bayinya. Sementara EJ dipaksa menyusui, Tess berhasil keluar dari tempat dirinya terperangkap. Namun karena suara bising yang dihasilkan oleh kaki Tess membuat si monster tadi mengetahui jika Tess berhasil lolos. Kemudian Tess berhasil mendobrak jendela ruang bawah tanah dan ditarik keluar oleh Andre, si pria yang mengajak Tess dan menyuruhnya keluar pada awal film tadi. Awalnya Tess menyuruh Andre untuk membantu EJ keluar dari rumah tersebut dan meminta pertolongan polisi. Namun Andre mengatakan jika dirinya tidak memiliki ponsel dan meminta kepada Tess agar pikirkan saja dirimu sendiri, jangan orang lain. Dan memberitahu jika dia punya tempat yang aman karena monster tadi biasanya akan keluar pada malam hari. Sementara itu EJ yang masih berada di rumah itu berjalan semakin dalam hingga akhirnya menemukan seorang kakek tua yang ternyata dia adalah Frank. Di sisi lain, Tess mencoba untuk memberitahu polisi tentang apa yang ia alami. Namun sayangnya karena dirasa ada peristiwa yang lebih penting dan menganggap jika Tess adalah orang dalam gangguan jiwa, maka polisi tadi meninggalkan Tess. Kembali lagi ke EJ yang memutar sebuah rekaman dari TV Frank yang membuatnya terkejut. Ternyata Frank menyiksa seorang perempuan. Dan seketika Frank mengambil senapan dan menembakkan ke kepalanya sendiri. Sementara itu di satu sisi, Tess yang masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba saja monster tadi keluar. Nah, langsung aja tuh digas lah ya kan sama Tess hingga si monster tadi teriak dan mentok ke dinding sampai mengerang kesakitan. Dan akhirnya nggak bersuara lagi yang pada akhirnya membuat Tess memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan tak sengaja EJ menembak ke arah Tess yang membuat Tess terkapar. Mereka pun akhirnya bisa keluar, namun monster yang ditabrak Tess tadi ternyata sudah tidak ada di sana. Karena bingung ingin pergi kemana, Tess ingat jika Andre, orang yang menyelamatkannya tadi, tinggal di dekat menara. Jadi mereka memutuskan untuk ke sana. Dan syukurnya mereka bertemulah dengan Andre dan menceritakan jika monster yang ia lihat adalah wanita gila yang sudah tinggal selama 40 tahun di rumah itu. Setelah berbicara dan Andre mengungkapkan jika wanita gila, maksudnya wanita dalam gangguan jiwa ya. Oke, ulang ya. Andre yakin jika wanita dalam gangguan jiwa itu tidak pernah datang ke tempatnya. Pas selesai ngomong, tiba-tiba datang dan menghancurkan lengan Andre dan membunuhnya. Melihat kejadian itu, EJ dan Tess pun berlari, tapi ya gimana ya?
Tess ini udah dianggap anak oleh si monster tadi, jadi bakalan terus dikejar sampai dapat. Mereka pun berlari naik ke menara meskipun tetap diikutin oleh monster tadi. Ketika AJ mengeluarkan pistol untuk menembak monster tadi, tapi begonya dia menjatuhkan pistol tersebut. Nggak pengen kehabisan akal dan tahu juga kalau si monster tadi menganggap bahwa Tess itu sebagai bayinya, maka AJ melempar Tess dari atas menara dan benar saja monster tersebut mengejar Tess yang dianggap sebagai bayinya tadi dan terlihat jika Tess jatuh bersama si monster. Aman lah si AJ nih kan. AJ kemudian turun dengan membawa senapan yang ia sempat jatuhkan sebelumnya dan mengecek kondisi si monster dan Tess. Untungnya Tess selamat dari kejadian itu. Hal ini karena si monster tadi menganggap jika Tess ini adalah bayinya dan nalurinya pasti bakal menyelamatkan si bayi. Tak lama dari itu ternyata si monster tadi masih hidup dan segera mencekik AJ dan mencongkel mata AJ dengan ibu jarinya sebelum membelah kepalanya menjadi dua. Monster tersebut ke arah Tess dan mengajaknya untuk kembali ke rumah, namun dengan ekspresi penyesalan akhirnya Tess menembak monster tersebut setelah sebelumnya si monster memberikan sebuah kecupan kepada Tess. Tuh, monster aja bisa sayang, masa kamu enggak? Dan ya begitulah recap alur cerita film Barbarian ini yang menurut gua seremnya dapat, kejamnya juga dapat. Sekian dari gua, jangan lupa bertaubat.